Keluarga Kusuma, keluar semua sekarang, gue yang suruh. Siapa? Kalian mau apa? Tunggu dulu, kalian siapa? Ayo semua lihat, anak laki-laki keluarga Kusuma membuat putriku hamil, sekarang malah tidak mau bertanggung jawab. Di dunia ini mana ada keluarga yang tidak tahu malu seperti ini. Bima, ini benar-benar perbuatanmu? Tante jangan khawatir. Kalau anak di perut putri tante benar-benar anak adikku, maka keluarga Kusuma pasti akan bertanggung jawab. Baik, ini kata-katamu sendiri. Bagus. Kirana, hari ini adikmu membawa pacarnya ke rumah. Amplopnya sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Bagaimana dengan 6 juta rupiahmu? Sudah aku masukkan ke dalam. Dan lihat, aku bahkan menambahnya menjadi 20 juta rupiah. Ini pertanda Bima kita mendapatkan yang terbaik. Tenang, pasti tidak masalah. Uang ini mana bisa kamu yang keluarkan? Bapak, aku kan kakaknya Bima, dia adikku. Aku menambah sedikit, kenapa? Tidak apa-apa. Bapak, Ibu. Kakak, ini Bella. Bella, ini kakakku. Bella, aku sering dengar Bima menyebutkanmu. Om dan Tante, sudah lama ingin berkunjung ke sini. Cepat duduk, bicaralah. Kirana, amplopnya. Iya, ini. Bella, ini hadiah perkenalan pertama. Tidak banyak, semoga berkenan. Kalau nanti kurang apa-apa, kami yang tambah. Bella, kenapa? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Bima, apakah Om dan Tante tidak menyukaiku? Mana ada? Bagaimana mungkin kami tidak menyukaimu? Kalau menurut adat di tempatku, amplop perkenalan pertama itu paling sedikit harus 176 juta rupiah. Sedikit sekali. Ini membuatku malu bertemu orang. Bella, 176 juta rupiah, hampir menyamai uang panai orang lain. Aku memang belum pernah mendengar ada hadiah perkenalan sebesar ini. Di daerah kami emang begitu, loh. Kalau kalian gak mau, ya udah. Bima, kita putus aja. Bella, jangan dulu pergi. Kakak, kok kamu bicara kayak gitu? Bella minta uang panai 176 juta rupiah. Kasih aja kan beres. Apalagi, Bella lagi mengandung anakku, loh. Iya. Kami kasih saja. Kirana, Ambil tabungan aku sama bapakmu. Bapak, Ibu, Itu uang pensiun kalian, nggak boleh dikasih. Masa sih uang segini harus dibebankan ke Om dan Tante? Mereka sudah capek-capek seumur hidup. Sekarang waktunya mereka nikmatin hidup. terus maksudnya apa? Nah, di tempat kami kalau adik laki-laki nikah, seluruh biaya ditanggung kakak perempuannya. Kalau enggak, bukannya anak perempuan yang udah dibesarkan jadi sia-sia dong. Aku. Udahlah, aku kan dapat bonus 200 juta rupiah bulan lalu. Emang awalnya buat nambahin uang panai Bima. Sekarang keluarin aja. Bagus. Kalau gitu kakak yang bayar. Kakak, kan kamu beberapa waktu lalu dapat bonus proyek 200 juta rupiah? Uangnya juga nganggur aja, mending dikasih semua ke Bella. Anggap aja hadiah buat keponakanmu. Kamu tahu dari mana aku dapat bonus 200 juta rupiah? Kan kamu beberapa waktu lalu sering lembur? Aku kan khawatir, jadi nelpon ke kantormu. Tahu-tahu dengar kabar itu. Kakak, kamu kan punya uang. Lagi pula uangnya juga nganggur. Mending pinjemin dulu ke aku. Tenang aja, nanti pasti ku bikin anakku rawat kamu pas tua. Mana ada keponakan yang rawat tantenya pas tua? Nah, lihat, kakak keluarin uang buat nikahin adiknya. Bima, kan kamu selalu bilang kakakmu yang paling sayang sama kamu? ternyata cuma segini aja. Bima, kakak ini pengen bantu kamu. Tapi caranya bukan kayak gini. Coba kamu tanya ke orang lain. Ada yang minta hadiah perkenalan langsung 176 juta rupiah. Ini aja belum bahas soal kalian berdua, udah langsung minta sebanyak ini ya. Udah tahu aku nggak disukai. Bima, kayaknya kita putus aja. Sekarang juga aku gugurin anak ini. Aku langsung menggugurkan kandungan ini. Jangan. Adikmu sudah susah payah sampai mau menikah. Kamu turuti saja sedikit keinginannya. Kami berdua sudah tua. Nggak butuh uang sebanyak itu. Pakai uang kami saja. Bu, aku tahu ibu selama ini sayang Bima. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Aduh, Kak. Sebenarnya aku juga nggak mau merepotkan kalian.
Kan uangku sudah habis karena bisnisku gagal dulu, gimana kalau begini, uang ini anggap saja aku pinjam darimu. Boleh kan? Cukup. Kirana, ambil tabungan aku dan ibumu. Uang ini tidak boleh kamu yang keluarkan. Bapak Ibu, bagaimanapun kondisiku, tidak mungkin aku pakai uang pensiun kalian berdua. Sudah, lupakan saja. Uang ini, kakak yang beli. Kirana, Bu, jangan membujuk lagi. Urusan ini sudah diputuskan ya. Bapak, Ibu. Bella setuju besok bawa orang tuanya. benar? Wah, itu bagus sekali. Iya, benar-benar bagus sekali. Dia ada bocorin nggak kira-kira keluarganya mau uang panai berapa? Ini kan kira-kira harus ada angkanya. Kita juga harus siap-siap. Uang panai itu sih gampang. Yang penting itu, rumah untuk nikah ini. Nggak boleh nggak punya. Kak. Rumahmu kan bulan lalu baru lunas kreditnya. Gini. Pinjamkan aku buat aku urus balik nama dulu. Setelah nikah pasti aku kembalikan. Kalau cuma dipinjamkan sementara, ngapain mesti balik nama? Kan setelah nikah kamu bisa pindah kembali ke sini. Itu kan mamanya. Bella berharap sertifikat rumahnya atas nama Bella, baru dia tenang. Kak. Tolong setuju dengan aku sekali ini saja. Dulu kan kakak yang paling nurut sama aku, sekarang kok cerewet banget sih. Tapi, Kak, jangan-jangan kakak takut aku mengincar rumahmu? Apa aku, Bima, orang seperti itu? maksudku bukan begitu. Kirana. Lagi pula, Bella sekarang sedang hamil anak keluarga Kusuma. Bahkan demi anaknya, kita tidak boleh membiarkan dia merasa dirugikan. Minta rumah itu wajar. Tapi, Bima, rumah itu adalah hasil jerih payah kakakmu. Nggak bisa diberikan ke dia, bahkan cuma sementara. Nggak boleh. Aku rasa lebih baik pakai rumah kita yang... Bapak, Ibu, rumah itu kan untuk pensiun kalian, nggak boleh diberikan. Kami tidak apa-apa. Tinggal di mana saja sama saja. Sudah diputuskan ya. Rumah kami ini yang akan kami serahkan. Bapak, Ibu. Tapi Bella kan mau rumah baru. Rumah kalian ini, kalian mau berikan, mereka belum tentu mau terima. Ini bagaimana, ya? Bapak Ibu sudah repot-repot mengurus pernikahan ini begitu lama. Memang seharusnya mereka tidak perlu lagi direpotkan. Sudahlah. Aku setuju rumahnya dialihkan ke kamu. Kirana, sudah. Rumah ini, aku bisa dapetin satu, ya bisa dapetin yang kedua. Lagi pula, Bima bilang, cuma sementara dipinjamkan. Jangan khawatir. Wah, syukur banget, Kak. Aku akan beritahu Bella sekarang. Suruh mereka datang lebih awal besok. Tidak. Lebih baik besok langsung ketemu di rumah barumu. Kebetulan setelah menikah nanti, rumah baru ini kan juga perlu ditata. Rumah sebesar ini, lagi pula di pusat kota. Pasti harganya mahal sekali waktu dibeli. Memang hebat ya, Bella kita. Gampang banget dapetin rumah bagus kayak gini. Kak, uang panainya pasti minta banyak, ya? Tentu saja. Aku yang hamil, tapi anaknya keluarga Kusuma, tentu semuanya aku yang menentukan. Bagaimana, kedua besan? Apakah kalian puas dengan rumah pengantinnya? Cukup lumayan lah. Kalau soal pernikahan ini, Tunggu dulu, soal rumah sudah selesai. Tapi uang panai dan mobilnya? Mengingat, Bella kita benar-benar mencintai Bima. Uang panainya, kita ambil angka keberuntungan saja. 576 juta rupiah saja. kalau mobilnya, kami juga tidak perlu yang terlalu bagus. Yang terbaru dari mobil mewah itu saja, hanya sekitar 2 miliar rupiah. Perhiasan emas tentu juga tidak boleh kurang, minimal lebih dari 200 juta rupiah. Kalian bilang apa? Kalian ini nikahkan anak perempuan atau jual saja? Mau dijual pun, coba kalian pikir-pikir dulu, anak perempuan kalian ini pantas nggak sih dijual segitu mahalnya? Gadis sialan. Kamu bicara apa sih? Memangnya kenapa? Bapak Ibu Besan, keluarga kami benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Sudahlah, jangan dikira aku nggak tahu. Anak perempuan kalian kan mau naik jabatan jadi wakil direktur perusahaan. Rumah sebesar ini aja bisa beli, masa nggak punya uang segitu? Walaupun aku punya uang, ngapain harus dikasih ke kalian? Karena yang dikandung Bella, anak kami, adalah cucu pertama keluarga Kusuma. Bima, kemarin kamu janji apa sama aku? Belum mulai bahas aja udah begini. Kayaknya ya, walaupun aku nanti menikah ke sini, juga nggak akan tenang. Mending sekarang juga aku gugurin kandungan ini. Bapak, Ibu, Azeh, ayo kita pergi. Jangan.
Kakak, di saat seperti ini, kok kamu masih egois banget sih? Kamu mau bunuh aku sama keponakanmu sendiri ya? Kamu bilang aku egois. Bima, dasar kamu. Keluarga baik kami juga bukan orang yang nggak bisa diajak bicara. Kalau kalian benar-benar nggak punya uang sebanyak itu, nggak apa-apa. Aku masih ada cara lain. Kalau gitu, Besan, silahkan bilang. Asal kami bisa lakukan, pasti kami setuju. Gampang banget. Asal anak perempuan kalian menikah dengan Aze kami. Kebetulan, kedua keluarga kita bisa dapat 2 kebahagiaan sekaligus. Apa katamu? Menyuruh aku menikah dengannya? Gila bener idemu. Memangnya kenapa kalau nikah sama gue? Kamu ini perawan tua yang gak laku-laku. Gue mau terima kamu aja udah untung, nanti jadi istriku, gue yang jadi kepala rumah tangga, semua uang yang kamu hasilkan, harus gue yang urus. Di rumah aja yang bener, mengurus suami dan anak, melayani mertua. Asal kamu mau menikah ke sini, uang panai dan mobil untuk bela kami bisa kita bicarakan. Cuma, untuk orang seperti kamu ini, anakku yang mau nikah sama kamu malah rugi besar. Jadi, paling nggak kalian harus tambah 1 miliar rupiah harta bawaan. Omong kosong. Mau menikahiku? Mimpi kali. Bella, Kamu masih merasa Aze dari keluarga kami tidak pantas untukmu, ya? Lihat dirimu sendiri, sudah tua begini masih belum juga menikah. Untuk apa menghasilkan uang sebanyak itu? Pada akhirnya kan tetap harus menikah. Malah menguntungkan orang lain. Lebih baik menguntungkan orang kita sendiri. Sudah 30 tahun. Mau masuk ke keluarga kami, harus lihat dulu masih bisa hamil atau tidak. Bagaimana kalau biarkan dia dan Aze mencoba dulu, setelah benar-benar hamil, baru menikah? Tapi harus hamil anak laki-laki baru boleh. Keluarga Kusuma kami tidak punya kebiasaan pernikahan yang tidak jelas. Uangnya, kami juga tidak bisa menyediakannya. Kalau kalian tidak setuju, urusan pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Jangan. Bapak. Mari kita bicara baik-baik. Bagaimana kalau begini? Tinggal makan saja dulu. Kita duduk dan bicara baik-baik. Bagaimana? Masih Bima kami yang paling bijaksana. Tidak seperti seseorang. Hamha. Kalau begitu, makan dulu saja. aku kurang enak badan. Aku mau ke kamar untuk berbaring sebentar. Aku temani kamu. Silakan duduk. Kirana, ponselku habis baterainya. Kamu punya charger di sini? Oh, ada di kamar, aku ambilkan. Kamu ini. Tadi di depan orang tuaku, sama sekali tidak mau berpura-pura. Kalau sampai mereka tahu kalau kita sebenarnya mengincar rumah kakak, bagaimana? Aku memang gak suka sama dia. Setiap hari cuma pura-pura baik. Memangnya cantik terus kenapa? Tetap aja gak ada yang mau. Gak ada apa-apanya dibanding aku. Iya sih, dia tuh. Cuma perawan tua yang gak laku. Kalau bukan karena dulu, dia baik banget sama aku. Udah lama aku usir dia. Tapi, Bella, kemarin orang tuaku kasih kamu uang, kenapa kamu gak mau terima? Dasar kamu bodoh. Mereka cuma punya kamu satu-satunya anak laki-laki. Nanti kalau mereka sudah meninggal, uangnya semua jadi milik kamu. Ngapain minta sekarang? Tapi si perempuan tua itu, aku dengar kabar. Gajinya setahun bisa ratusan juta rupiah sejak jadi wakil direktur. Kamu jangan sampai lepaskan dia. Santai aja, dari kecil dia yang paling sayang sama aku. Untuk pernikahan kali ini, berapapun aku minta, dia pasti kasih. Lagi pula, rumah ini nanti setelah balik nama. Kan aku yang pegang kendali. Hahaha. Bima, rencananya ternyata semuanya dari kamu. Sia-sia aku menyayangimu selama ini. Terima kasih. Untuk sementara, jangan beritahu keluargaku dulu. Bima, kalau kamu sudah tidak punya hati nurani, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Makanannya sudah habis. Mari kita bicara soal yang penting. Aku akan bicara langsung saja. Syarat-syarat yang tadi disebutkan itu, kalian setuju atau tidak? Besan, uang sebanyak itu. Kami benar-benar tidak sanggup menyediakannya. Bisakah kita bernegosiasi lagi? Tidak bisa. Membuat putriku hamil. Itu kan anak laki-lakimu. Hari ini aku datang menemui kalian untuk bicara soal pernikahan. Itu sudah memberi muka untuk kalian. Dengar baik-baik. Lakukan sesuai permintaanku.
atau aku akan pergi ke kompleks perumahan kalian. Ke perusahaan putrimu, membentangkan spanduk dan menyiram cat. Aku akan menghancurkan nama baik keluarga Kusuma. Kalian juga jangan harap putriku akan memberikan anak laki-laki secara gratis untuk keluarga Kusuma. Kalau tidak setuju, aku akan segera membawanya ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Pergilah, kami juga tidak menghalangi. Gadis sialan, kau berani ikut campur? Rumah untuk pernikahan ini saja ku beli. Aku tidak punya hak bicara. Apakah ibu yang tidak mengeluarkan apa-apa? Si ibu vampir ini yang punya hak. Kau? Aduh, Bapak, Ibu, setujulah permintaan mereka. Aku tidak mau dipermalukan seperti ini. Lagi pula, yang dikandung Bella itu kan cucu kalian. Tega kalian melihatnya hilang begitu saja? Tapi soal Kirana ini, Kirana sudah banyak membantu kita. Kali ini kita tidak boleh lagi menariknya ke dalam masalah. Kirana, urusan ini jangan kau campuri. Kata, Mau aku yang bayar? Ya, bisa saja. Benarkah? Tapi, aku punya syaratku sendiri. Lihat baik-baik. Surat pelepasan hak atas rumah lama. Kirana, kenapa kau bicara soal rumah lama sekarang? Bima, kau seharusnya tahu. Uang pensiun bapak dan ibu total hanya segini. Untuk memenuhi syarat kalian. Kecuali rumah yang mereka tinggali dijual. Sekarang, sebagai kakak, aku yang memutuskan. Rumah ini akan kuserahkan padamu. Benarkah, Kak? Jangan senang dulu. Syaratku adalah hak waris atas rumah tua di Siceng. Kamu harus melepaskannya secara sukarela. Soalnya aku harus menyiapkan rumah untuk masa tua orang tuaku. Kalau nanti rumah itu disedot habis oleh kalian berdua, lalu mereka diusir, lalu orang tua kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Kakak, omongan apa itu? Masa mungkin aku memperlakukan orang tua seperti itu? Kamu ini. Nanti setelah aku menikah, Jadi maksudmu tadi adalah, kalau kami tanda tangani surat pelepasan hak ini, kami tidak perlu menanggung hidup orang tua mereka, ya? Bella, kamu bicara apa sih? Kan ini bapak ibu kita. Bima, kamu sampai punya pikiran seperti itu? Bapak ibu sia-sia membesarkanmu selama ini. Kalau begitu, aku akan bawa bapak ibu pergi selamanya dari anak durhaka sepertimu ini. Kamu tidak mau menanggung hidup mereka, boleh saja. Kalau begitu, kamu ikut dia tanda tangani ini. Bima, meskipun dulu rumah tua di Siceng itu kubeli, tapi kan kamu juga kasih 50.000 untuk biaya renovasi. Aku kembalikan. Tapi mulai sekarang, hak waris atas rumah tua di Siceng, hak pengelolaan, dan hak menentukan masa tua bapak ibu, kamu tidak berhak mencampuri lagi. Baik. Ini kan bagus. Tuh, menantu, cepat tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan, keluarga kami akan mengakuimu sebagai menantu. Bima, kamu benar-benar mau tanda tangan? Bapak, Ibu, maafkan aku. Kamu, bangsa. Aduh, ini gimana dong? Dua rumah sudah hilang semuanya. Masa depan mau hidup bagaimana? Bapak, ibu, tidak apa-apa. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Kalau rumah ini kapan akan dialihkan ke kami? Tenang, sebentar lagi. Tapi, tunggu orang yang kupanggil sampai dulu. Panggil orang? Kakak, panggil orang apa? Permisi, mana Nona Kirana? Kirana, untuk apa kamu panggil perusahaan pindahan? Jangan-jangan kamu pikir aku sudah memberikanmu satu rumah secara gratis. Bahkan perabotan dan peralatan elektronik mewah ini juga akan kuberikan padamu. Semua barang di rumah ini, bawa pergi semuanya. Berhenti semuanya, jangan bergerak. Bima, lihat kakakmu sama sekali tidak sayang pada keponakannya yang belum lahir. Dia mengangkut semua barang ini. Kita mau makan apa dan tinggal di mana malam ini? Kak, barang-barang ini kan tidak berharga. Lagi pula, kamu sudah memberikan rumah padaku. Nah, barang-barang ini sebaiknya juga diberikan padaku. Waktu kecil bukankah kamu paling sayang padaku? Aku sayang padamu, aku sayang anjing saja lebih baik daripada sayang padamu. Tidak tahu cara makan dan tidur, ya? Kalau begitu, jangan makan dan jangan tidur. gadis sialan, bagaimana caramu bicara? Kirana, jangan keterlaluan. Siapa yang sebenarnya keterlaluan? Kenapa? Mau mengingkari janji? Boleh saja. Kalau begitu, semua syarat yang kita bicarakan tadi tidak berlaku lagi.
Kalian yang suka pasang spanduk, silakan pasang spanduk. Yang suka mengecat, silakan pergi mengecat pernikahan mereka berdua. Aku tidak akan ikut campur lagi. Bapak, Ibu. Baik. Kalau begitu, bawa pergi saja. Bella, tenang saja, aku masih punya tabungan. Bahkan jika kakakku benar-benar tega tidak peduli pada kita, aku juga tidak akan membiarkan kalian berdua ibu dan anak menderita. Bapak, Ibu, mulai sekarang, kalian berdua akan hidup bersamaku. Ayo kita pergi. Kak, Bapak Kusuma, kita benar-benar tidak peduli pada Bima dan mereka. Untuk apa lagi peduli padanya? Kamu tidak lihat. Dia sangat ingin kita pergi. Anak tidak tahu terima kasih ini. Benar-benar sia-sia merawatnya selama ini. Ata? Benar. Benar sekali. Membuat Kirana ikut sengsara. Kirana rumah itu menghabiskan banyak uang, kan? Sekarang rumah kita sudah tidak ada. Kamu bilang, nanti, kita bertiga mau pergi kemana? Bapak, Ibu, tenang saja. Percayalah padaku. Sebentar lagi kita akan punya rumah yang lebih baik untuk ditinggali. Lebih baik. Ayo, istriku. Akhir-akhir ini, kamu sudah bekerja keras. tentu saja. Hei. Katakanlah, kalau bukan karena aku, mungkinkah kamu bisa mendapatkan rumah bagus ini dengan mudah? Aku kira si B, Ngsat Kirana itu akan sangat sulit dihadapi. Lihat, Dia dengan mudahnya kena jebakanku. Tapi, hei, menurutku orang tuamu sungguh tidak menghargaiku. Bahkan tidak muncul di pernikahan kita. bukankah itu justru sesuai keinginan kita? Agar mereka nanti tidak menempel pada kita, dan meminta kita menanggung hidup mereka. Itu juga benar, ya. Istriku, Kasih makan lebih banyak untuk anak kita. Bapak, Ibu, Aze, kenapa kalian datang? Karena sudah datang, tinggallah lebih lama di sini. Lagi pula rumah kita besar. Tinggal apa lagi? Kalian tahu tidak? Rumah lama keluarga Kusuma itu dapat ganti rugi 30 juta. Si jalan kecil dari keluarga Kusuma itu, dia membawa kedua orang tua itu tinggal di villa. Apa? Hei, Lan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Bisa beli villa yang bagus sekali ini? Kirana, jangan-jangan kamu beli rumah ini pakai uang pinjaman, kami tinggal di rumah lama saja sudah cukup. Enggak perlu buang-buang uang untuk ini. Bu, Pak, tenang saja. Villa ini, anak kalian ini, nggak mencuri, nggak merampok, juga nggak minjam uang. Ini dibeli pakai uang ganti rugi pembongkaran rumah lama kita. Benarkah? Uang ganti rugi pembongkaran? Banyak juga, kok. Lagi pula, dulu kan memang karena anggaran terbatas, jadi terpaksa belikan kalian rumah itu untuk masa tua. Ternyata keluarga kita dapat rezeki nomplok seperti ini. Santai saja, meski sudah beli villa ini, masih sisa banyak uangnya. Kalian berdua tinggal menikmati masa tua dengan tenang di sini saja. Tapi, dengan begini, kabar pembongkaran ini pasti nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Tapi, untungnya, aku sudah siapkan strategi untuk menghadapinya. Kirana, kamu memang di sini. Cepat sekali kamu datang. Kirana, kamu licik sekali. Kamu sudah tahu dari dulu kalau rumah tua itu akan dibongkar, jadi sengaja menipu kami, agar menandatangani surat pelepasan hak. Betul, kan? Dengar ya, mau menguasai sendiri uang ganti ruginya, mimpi. Rumah jelekmu itu, Kami nggak mau. villa ini, dan uang ganti rugi itu, Serahkan semuanya. Iya, Cepat serahkan. kamu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Dasar perempuan bajingan, berani-beraninya memukul anak kesayanganku. Awas ku hajar kamu. Kamu juga siapa? Urusan keluarga Kusuma ini, apa urusannya orang luar seperti kamu, berkoar-koar di sini? Kalau nggak mau kularang karena masuk paksa, satu persatu, suruh Bima keluar sini untuk bicara denganku. cantik. Keluar. kakak. Kamu bilang soal penggusuran itu, bukannya kamu terlalu tidak adil? Urusan sebesar ini kamu tidak beritahu aku. Aku mau beritahu kamu apa? Dulu kan kalian berdua yang buru-buru, yang tanda tangan surat pelepasan hak itu. Kenapa?
sekarang baru sadar dirugikan. Tidak mau mengakuinya. Kamu, Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Kamu tidak tahu, aku dan Bella akhir-akhir ini hidupnya benar-benar susah. Rumahmu itu, biaya listrik, air, dan iuran lingkungannya terlalu tinggi. Ditambah lagi Bella sekarang sedang hamil, pengeluaran sehari-hari juga besar. Kami benar-benar hampir tidak sanggup lagi, baru datang mencari kamu. tidak sanggup hidup? Kenapa aku dengar, kalian berdua sepertinya baru saja beli mobil baru? Hah? Itu kan karena aku butuh mobil untuk kerja. Kadang Bella bosan, mau keluar cari udara segar. Takut tidak nyaman hidup, baru aku belikan satu lagi untuknya. Begitu kan, kalau ada waktu, bisa keluar nemenin dia jalan-jalan. Ah, kamu tidak tahu, mobil itu aku beli pakai kredit. Pengeluaran sehari-hari segini banyaknya, aku benar-benar hampir tidak sanggup lagi. Kirana, menurutku bagaimana kalau? Bapak, Bapak, Ibu, Kakak Kirana. Dulu itu salahku, aku yang terlalu serakah. Aku tidak seharusnya menghasut Bima untuk menandatangani surat pelepasan hak itu. Tapi sekarang aku benar-benar sudah tahu salah. Maafkan aku kali ini ya. Bagaimana kalau? 2 rumah itu, kalian ambil kembali saja. Kami tidak mau lagi, tidak boleh apa. Bapak, Ibu. Uang ganti rugi dan rumah mewah itu, kami bisa tidak usah ambil. Tapi biarkan kami tinggal di sini, boleh kan? Masa sih, kalian benar-benar tidak mau mengakui aku sebagai anak? Kirana, menurutku Bima juga sudah tahu salah. Mereka berdua juga tidak mudah. Rumah ini juga besar. Biarkan saja mereka tinggal di sini. kenapa malah semakin tidak waras? Sudah duga mereka akan pakai cara ini. Baiklah, memang bagus. Biarkan saja mereka tinggal. Baiklah, Benarkah, kakak? tunggu. Tunggu, aku akan bicara belak-belakan dulu. Kalian berdua boleh tinggal di sini, boleh? Tapi semua pengeluaran kalian tanggung sendiri. Aku dan bapak ibu nggak punya kewajiban untuk menghidupi kalian bertiga lagi. Kirana, Tenang saja. Kami akan urus diri kami sendiri. Bapak ibu juga sudah saatnya menikmati hidup. Aku dan Bella berbakti kepada mereka itu sudah seharusnya. Ayo lihat-lihat rumahnya. Ayo, ayo, ayo. Kirana, bajingan. Cuma kasih kita kamar sekecil ini. Tadi kamu kenapa sih? Nggak bantu aku ngomong sama sekali. Kalau bukan karena sekarang villa ini sama uang ganti rugi itu pasti sudah jadi milik kita. Kecilkan suaramu. Jangan sampai mereka dengar. Kamu pikir aku nggak mau villa dan uang ganti rugi itu? Tapi kita sebelumnya sudah jelas-jelas tanda tangan di surat pelepasan hak itu. Bahkan kalau kita ribut sampai heboh, nggak akan dapat sepeser pun. Terus sekarang gimana? Mau memberi keuntungan gratis buat si bajingan itu? Bukannya kita sudah berhasil tinggal di sini? Kirana itu nggak gampang dibodohi. Nah, masih ada 2 orang lagi. Kita incar dari 2 orang tua itu. Iya, benar. Pemilik rumah lama kan mereka berdua. Berarti uang ganti ruginya pasti juga jadi hak mereka berdua. Asal kita bisa meyakinkan mereka berdua, membagi ulang hak warisnya untukmu, bukannya selesai urusannya. Bukan dibagi. Tapi semuanya untukku. Kirana berani main-main denganku. Jangan salahkan aku, kalau aku berbalik jadi kejam. Aku akan usir dia dari keluarga Kusuma. Bella, Kamu kan punya teman yang kerja di media online. Iya. Kenapa? Minta dia bantu aku. Kamu memang pintar. Kali ini, Kirana perempuan sialan itu Pasti nggak bisa kabur. mau menjebak aku. kita lihat saja apakah kalian mampu. Halo, bantu awasi seseorang. Apa? Suamimu minta bantuanku? Dia nggak tahu hubungan kita, kan? Jangan sampai ada yang lihat. Katakan saja, mau bantu atau enggak. Aku dengar, perusahaan Kirana paling peduli reputasi. Dia sebentar lagi naik jabatan jadi wakil direktur. Kalau di saat genting ini ada skandal yang terbongkar, pasti seru banget. Ini bisa dilakukan. Tapi, Bella, aku nggak mungkin kerja gratis. Tenang,
Asal kamu bisa bantu aku menghancurkan perempuan sialan itu, manfaat buatmu nggak akan kurang. Kamu tahu, yang kumaksud bukan cuma uang. Tenang, aku janji kamu akan dapat yang kamu mau. Apa hubungan Libo dengan Bella ini? Berdasarkan pengalamanku, pasti hubungan mereka berdua tidak jelas. Dan aku juga sempat memeriksa riwayat percintaan Nona Bella ini di masa lalu. Saat dia pacaran dengan adikmu, dia juga pernah dekat dengan 3 pria lain. Hanya saja adikmu lebih hebat, dan kondisinya juga paling baik. Makanya dia memilih adikmu. Wah, benar-benar tak terduga dan menarik. Kau yang selalu menganggap dirimu pintar, Bima. Baik, tolong selidiki lagi dengan baik untukku. Sebaiknya dapatkan lebih banyak bukti yang kuat. Baik, tentang Libo itu. Biar dia sombong dulu beberapa hari lagi. Soalnya, aku harus membuat Bapak Ibu melihat sifat aslinya yang sebenarnya. Baik. Eksekutif termuda dan paling berbakat di grup Shengxi. Kirana dilaporkan terlibat dalam skandal selingkuh. Ada kabar internal yang menyebutkan Kirana akan dipromosikan menjadi wakil presiden, diduga karena hubungan tidak senonoh dengan bos grup Shengxi. Saat ini Kirana telah ditangguhkan dan diawasi. Bapak, Ibu, Wakil Presiden Kirana kita sudah pulang. Kirana, apa berita ini benar? Kirana, kamu, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini? Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Apa kamu lupa dulu? Nenek kita meninggal karena marah akibat diselingkuhi? Kamu juga harus memikirkan bapak ibu. Sudah kuduga. Dia bahkan tidak punya pacar yang serius, setiap hari berdandan begitu cantik dan mencolok. Ternyata perasaannya digunakan untuk menyenangkan suami orang lain. Aduh, bapak ibu, sudah kubilang kalian tidak seharusnya mempercayainya. Nah, sekarang begini. Uang ganti rugi pembebasan lahan ini sudah dihabiskannya untuk pria yang tidak benar. Iya, bapak ibu. Akhir-akhir ini pikiran kakak tidak jernih. Menurutku uang ini sebaiknya sementara aku yang jaga. Tenang saja, pasti tidak akan aku habiskan sembarangan. Tentu ini juga untuk kebaikan kakak. Lalu villa ini, bagaimana kalau juga dialihkan ke Bima? Kakak Kirana, kamu juga jangan tinggal bersama kami lagi. Jantung bapak kan memang tidak baik, jangan-jangan nanti ada orang yang datang, kamu malah membuatnya kaget. Lagi pula, anak dalam kandunganku ini, jangan-jangan karena kamu, terjadi sesuatu, itu bagaimana dong? sudah cukup kalian berdua saling bersahut-sahutan. Bapak, Ibu, apa kalian percaya pada omong kosong wartawan itu daripada mempercayai anak kandung sendiri? Tapi di berita ini video kau berkencan dengan pria itu sudah tersebar. Bapak, bukti-bukti yang disebut-sebut itu semua sengaja dipalsukan orang. Kirana, kau pelakor, keluar sekarang. Yuk, di sini nih. Ayo masuk semua. Bapak, Ibu, Kakak. Dia tuh selingkuhan yang merayu suamiku. Lan, kamu bilang gak ada masalah apa-apa. Terus mereka ini siapa? Bapak, Ibu, aku benar-benar gak kenal mereka. Rupanya aku terlalu menganggap kalian hebat. Cara-cara rendahan kayak gini bisa kalian pikirkan. Aku mau lihat nih, kalian sebenarnya mau apa? Aduh, Kamu dibakar jadi abu pun aku bakal kenal. kamu yang merayu suamiku. Bajingan, Hah? lihat kamu berdandan rapi-rapi. Ternyata nggak tahu malu. Bisa tinggal di rumah bagus kayak gini. Pasti hasil tidur dengan lelaki ya. Kalian ngomong apa sih? Anakku bukan orang kayak gitu. Bukan apa? Memang bukan. Lihatlah kalian berdua tua bangka ini. Gimana sih ngajarin anak? Kayaknya sengaja suruh dia ngelakuin hal mesum kayak gini ya. Kalian. Bapak, Lao Kiao, kamu tenang dulu. Oke, karena kamu terus-terusan bilang aku yang merayu suamimu, suruh dia keluar hadap aku langsung. Aku mau tanya nih, kapan dan di mana aku merayunya? Nggak bisa dipanggil, ya? Berarti kalian sengaja buat kerusuhan massal. Kalau nggak mau masuk penjara, minggir semua. Bu, ngapain lama-lama ngomong sama mereka? Rumah ini kan dibeli pakai uang suamiku buat dia. Sekarang kita hancurin aja. Biar dia nggak berani genit-genitan lagi. jangan.
Dengar dulu penjelasanku, kalian semua salah paham. Rumah ini punyaku, bukan punya dia. Kamu bilang punyamu ya punyamu. Ada buktinya? Kakak, dalam keadaanmu sekarang ini, lihat, kamu sekarang punya banyak masalah hukum. Rumah ini tidak akan bisa kamu pertahankan. Kenapa tidak sekalian bilang ini punyaku? Dengan begitu mereka tidak berani memperbesar masalah. Rupanya di sini kamu menungguku. Baiklah, aku ingin lihat kalian. Bisa seberapa jauh kalian membuat keributan? Lalu menurutmu gimana? Begini, serahkan saja sertifikat rumahnya padaku. Tidak bisa mengeluarkannya, ya. Wanita ini, dulu dari suamiku. Banyak uang yang dia tipu. Menurutku rumah ini, kemungkinan besar dibeli suamiku untuknya. Hancurkan. Kalian, pergi semua. Lau Kiao. Mei. Aduh, kakak. Sudah di saat genting seperti ini. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Bangsat, aku ingin lihat kamu. Bisa tidak kamu pertahankan villa ini? Baik, aku kasih. Ambil. Kalian lihat kan, rumah ini memang punyaku. Kakakku cuma numpang tinggal di sini. Kalau kalian terus membuat keributan, aku akan laporkan ke polisi. Baiklah. Kalau begitu, meskipun rumah ini bukan dibeli dengan uang suamiku untuknya, pasti juga memberinya banyak uang. Suruh dia menyerahkan semua kartu bank yang dibawanya. Serahkan semuanya padaku. Kalian bagaimana bisa tahu? Aku membawa kartu bank. Informasinya cukup cepat ya. Cepat, keluarkan uang yang dihabiskan suamiku untukmu. Kakak, cepatlah berikan uang ganti rugi itu padaku. Itu uang pensiun bapak ibu. Jangan sampai diambil mereka. Tenang saja. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan mengembalikannya utuh padamu. Baiklah. Semua uangnya ada di kartu ini. Tapi aku menyimpannya sebagai deposito 1 minggu. Ini adalah ulang tahun kakakmu, yaitu aku. Ambil sendiri kalau berani. Tak kusangka dia mudah sekali dibohongi. Bisa dapat dengan mudah seperti ini. Kak. Maksudmu apa dengan ucapan itu? Mana mungkin aku mengincar uangmu? Aku cuma menjaganya sementara untukmu. Kalian semua sudah lihat, kan? Kakakku memang tidak punya uang. Rumah dan tabungan ini, semua kusuruh dia menjagakan untukku. Aku akan laporkan ke polisi. Kali ini kalian beruntung, lain kali tidak akan segampang ini. Ayo pergi. Adikku yang baik. Mereka sudah pergi. Boleh kembalikan barangnya sekarang? Kak. Sebelum situasi ini benar-benar reda, biar aku yang jaga dulu untukmu. Tapi, Bima, orang-orang tadi bilang, urusan ini belum selesai. Bisa jadi, mereka akan kembali membuat masalah. Di rumah ini ada sumber masalah, kupikir urusan ini tidak akan selesai. Kupikir urusan ini tidak akan selesai. Lalu apa yang kamu mau? Tentu saja kamu yang pindah keluar. Mau aku pindah? Boleh saja. Kalau begitu, kembalikan 2 rumah yang dulu milik aku dan orang tuaku. Kembalikan. Mimpi kali. Sepertinya aku masih belum ingat. Siapa saja orang-orang tadi itu? Bagaimana kalau aku kejar dan tanya, atau suruh orang menyelidiki, cari tahu di mana aku selingkuh dengan pria lain? Bella, kok kamu bisa pelit banget sih? Kakak sekarang kan nggak kerja, tabungannya juga nggak banyak, kasih dia 2 rumah kenapa sih? Kak, untuk urusan ini aku yang putuskan, sekarang juga bisa kita balik namakan. Baik, asalkan rumahnya hari ini sudah balik nama, aku langsung pergi.
Saat aku nggak di sini, kalian harus jaga diri baik-baik, ya. Kelan, apa kamu harus pergi? Kelan, Kamu nggak usah takut sama mereka. Aku juga sudah sadar. Anak perempuan yang aku lahirkan pasti nggak akan melakukan hal seperti itu. Kalau mereka berani datang lagi, aku gebuk mereka sampai keluar. Bapak, Ibu, tenang saja. Aku pasti akan jaga diri baik-baik. Tapi kalian berdua di rumah ini. Oh. Harus jaga kesehatan, ya. Ngerti? Sudah selesai belum? Nanti kalau lama-lama, hari jadi gelap. tenang saja. Bapak, Ibu, aku dan Bella yang akan jaga. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona Kelan, informasi tentang 3 mantan pacar Bella sudah aku dapatkan. Kirim semua datanya ke aku. Halo, Direktur Zhao. Apa sih yang kamu bicarakan? Lagi pula, skandal palsu ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk meningkatkan popularitas grup kita. Kesempatan bagus. Hati nurani saya bersih. Dan bukankah Anda memberi saya cuti berbayar setengah bulan? Saya malah harus berterima kasih pada Anda. Begitu semuanya selesai, posisi wakil direktur akan menjadi milikmu. Baik, terima kasih, Direktur Zhao. Rp20 juta. Bima, di kartu itu masih ada 20 juta rupiah. Kaya, kita kaya. Bima, kita benar-benar kaya sekarang. Sudah kubilang, ikut denganku, hidupmu akan mewah. Wah, aku tahu kamu yang paling hebat. Bima, karena kita sudah sekaya ini, bagaimana kalau mobil baru yang kita beli itu kita berikan ke Azeh? Ya soalnya dia kan adikku. Setiap hari dia sibuk kerja ke sana kemari, ada mobil juga lebih enak. Ini sih bukan apa-apa, beri saja padanya. Kalau begitu, aku juga mau menjemput orang tuaku untuk tinggal bersama. Ya, kamu kan tahu, mereka sudah membesarkanku seumur hidup, tapi belum pernah menikmati hidup. Sekarang aku tinggal di villa, masih menyuruh mereka tinggal di rumah tua itu. Kalau dipikir-pikir, aku merasa sangat tidak berguna. Ini juga bukan masalah besar. Kalau mertua mau, suruh saja mereka semua pindah ke sini. Lagi pula rumahnya besar, cukup untuk semua. Ah, aku tahu. Sayang, kamu yang terbaik untukku. Kamu beli apa sih ini? Rasanya tidak enak sama sekali. Kamu mau meracuni aku ya? Ini beli apa sih? Enaknya nggak ada. Mau bunuh aku ya? Kamu mau makan stroberi? Di musim ini cuma bisa beli yang kayak gini. Berani-beraninya membantah. Kalau aku bilang nggak enak, ya nggak enak, beliin lagi yang bagus. Jangan keterlaluan. Bocah tua. Masih nggak sadar posisimu di mana. Sekarang di rumah ini, cuma aku sama Bima yang berkuasa. Kalian berdua itu apa sih? Kalau banyak mulut, kalian berdua bakal aku usir. Kau? Kamu.
Bima, kamu mau urusin ini atau enggak? Bella kan gak salah ngomong. Memang dari awal ibu yang salah beli. Beli lagi yang bagus. Kamu? Pak Kusuma, kondisi kamu kan gak baik, ada sakit jantung, jangan emosi, Bella mau makan stroberi, aku yang beli lagi. Aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku nggak dengar omongan dua binatang ini, sampai mengusir Kirana. Sekarang Kirana juga nggak bisa dihubungi. Nggak tahu juga di luar sana apa dia mengalami kesulitan. Kalau memang khawatir, kalian ya pindah aja keluar barengan. Sekalian ngiritin uang makan buat aku. Mimpi kali. Ini rumahnya Kirana. Kami nggak akan biarkan dua brengsek ini lagi menguasainya. Bapak Ibu, Villa besar ini benar-benar megah ya. Aku nggak nyangka suatu hari bisa pensiun di sini. Ini kan berkat putri kesayangan kita. Apa? Kalian mau pensiun di sini? Aku nggak izinkan. Kalian pergi dari rumah anakku. Rumah anakmu? Sekarang rumah ini milik anakku dan menantuku. Kami pensiun di sini kenapa? Kami nggak cuma mau tinggal di sini, aku juga mau anakku Azeh sama pacarnya nanti tinggal di sini bareng. Bima, kan kamu yang setuju. Bima, ini kan kamu yang setuju. Aneh apanya sih? Bella kan lagi hamil. Perlu diurus. Mereka cuma datang buat urus Bella. Ini juga salah bapak sama ibu. Beli stroberi aja nggak becus. Ini kan rumah kakakmu. Jangan terus-terusan kakak-kakak gitu. Aku udah muak dengerinnya. Cuma karena dia lebih tua, aku harus nurutin dia alam segala hal. Kalian jangan lupa, aku tulang punggung keluarga ini. Kirana sebisa apapun dia, tetap aja anak perempuan yang bakal dikeluarin duit. Neong. Bima, kok bisa kamu bilang gitu? Dari kecil, kakakmu yang paling sayang sama kamu. Ah, aku nggak butuh. Suruh dia kasih aku duit, langsung deh duitnya ngalir. Lihat tuh, Bella sama Baize. Kalian berdua, kalau masih mau aku yang nafkahin kalian nanti, harus nurut sama aku. Neong, Dasar bajingan. Pak Kusuma, Bima, bajingan kau, bapak ibu sia-sia besarkan kamu selama ini. jangan. Itu terlalu menguntungkan mereka. Judi, bagus. Halo, Pak Yang. Aku tahu kamu lagi butuh uang. Aku ada cara biar kamu cepat dapat uang banyak. Tertarik? pasti Z yang datang. Aku bukain pintunya. SSS. Sayang, lama nggak ketemu. Pasti aja yang datang. Gue bukain pintu. Sayang, lama nggak ketemu. Siapa itu? Cep, nggak ada siapa-siapa. Salah alamat. Cep. Nyebelin banget orang ini. Gue temuin dia dulu.
Sini. Wah, sayang. Baru berapa hari nggak ketemu, udah tinggal di villa gede. Dulu putus sama gue seenaknya aja. Jangan-jangan karena dapet juragan kaya ya? Kamu mau apa? Kan udah gue bilang, kita udah beres. Gua nggak setuju, loh. Lagi pula, bisa jadi anak yang kamu kandung itu anak gue. Iya kan? Jangan ngomong sembarangan, ini anak suami gue. Nggak ada hubungannya sama kamu. Beneran? Berani nggak ikut gue ke rumah sakit buat tes? Jangan sok nggak tahu sifat aslimu, Bella. Waktu masih sama gue dulu, gue udah tahu kamu main sama laki-laki lain, cuma gue nggak bilang aja. Soalnya gue nggak anggap kamu penting. Sekarang beda. Sekarang gue nggak bakal gampang lepaskan kamu. Kamu mau apa sih sebenarnya? Gampang. Suami barumu itu kan kaya raya? Suruh dia kasih gue 1 miliar rupiah. Gue janji nggak ganggu kamu lagi. Bella, Kok lama banget? Ada apa? Nggak ada siapa-siapa, cuma orang nyasar. Dia udah pergi. Ya udah, ayo sini. Makanannya udah dingin. Kamu gila. Aku juga susah payah baru bisa tinggal di sini, mana ada uang sebanyak itu. Itu urusanku. Kalau nanti uangnya nggak ada, jangan salahin aku bakal kasih tahu semua tentang kamu dan aku, dan juga tentang anak di kandunganmu itu, ke mereka. Aku kan nggak bilang aku nggak punya cara lain. Tadi kan kamu bilang nggak punya uang? Aku memang nggak punya uang. Tapi aku bisa ambil sertifikat rumah villa ini. Villa ini memang lumayan berharga. Bisa dipakai buat bayar utang. Baiklah, aku kasih waktu sehari. Besok kalau aku nggak lihat sertifikatnya, jangan salahin aku kalau aku berubah. Oke, cepat pergi. Sampai besok. Lagi pula di kartu itu masih ada 20 juta. Rumah ini hilang ya sudah. Nanti kalau ketahuan, tinggal salahin 2 orang tua itu saja. Bima, kamu cari apa sih bolak-balik? Mertua. Kalian lihat sertifikat rumahku nggak? Nggak lihat. Bella, kamu lihat nggak? Nggak lihat. Aneh ya. Aku ingat banget aku simpan. Aku ingat. Kemarin, sepertinya aku lihat ibumu diam-diam masuk ke kamar kita. Jangan-jangan dia yang ambil? Aku nggak ambil. Bagus. Sudah kuduga kalian kok jadi baik-baik belakangan ini. Rupanya lagi punya rencana ya. Keluarin sertifikatnya. Keluarin. Aku tidak punya.
Bagus. Aku heran kenapa kalian kalem banget belakangan ini. Ternyata lagi ngaturin rencana busuk. Sertifikat rumahnya mana? Keluarin. Aku tidak ambil sertifikat rumah. Nggak mau ngaku, ya? Bangsat. Cuma karena omongan dia doang. Berani-beraninya kau perlakukan ibumu seperti ini. Benar-benar sia-sia kami besarkan kau selama ini. Tak kusangka kau bisa sebodoh ini. Tidak punya hati. Betul. Aku memang tidak punya hati. Masih lebih baik daripada kalian berdua, orang tua bangka, yang teganya mencuri barang anak sendiri karena pilih kasih. Dengar ya. Kalau hari ini kalian gak keluarin sertifikat rumah, aku akan masukkan kalian ke panti jompo, jangan harap bisa keluar lagi. Kau? Pak Kusuma. Cepat ambil obatnya. Cepat berikan padaku. Mau obat boleh. Tapi sertifikat rumahnya dulu. Iya. Mau menolong nyawa? Keluarin sertifikat rumahnya. Cepat serahkan. Dia kan ayahmu. Dan aku tidak ambil sertifikat rumah itu. Kenapa kau tidak percaya? Aku mohon padamu. Jangan mohon padanya. Mohon padanya. Bangsat ini. Sudah. Benar-benar. Tidak bisa ditolong lagi. Sudah kepepet masih nggak mau ngaku, ya? Kalau gitu, obat ini jangan diminum. Bima, dasar bajingan. Bima, kamu brengsek. Ambil. Ibu cepat makan itu. Kamu binatang. Kamu benar-benar gila. Masih bilang tidak pilih kasih? Tidak pilih kasih. Orang sialan ini berani kembali dengan sombong. Katakan kamu Sin, kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak pernah berpikir. Sertifikat rumahmu dicuri oleh orang yang tidur sebelahmu. Hanya dia yang paling mudah mencuri barangmu. Kamu jangan memfitnah. Bima, kamu tahu saya sudah menikah dengan kamu. Kalau begitu yang kamu punya adalah milik saya. Kalau begitu, apa gunanya saya mencurinya? Ya, Bima. Kamu jangan dengarkan gadis sialan ini mengadu domba. Bela kami, pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kirana kamu jangan mengadu domba di sini. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu hanya ingin mengambil kembali villa ini? Sertifikat rumah kamu ambil, lalu apa? Saya adalah anak kandung bapak dan ibu. Saya tinggal di sini sudah sewajarnya. Dan uang pembongkaran masih ada pada saya. Kamu tidak bisa mengambil apa-apa. Kamu benar-benar sudah parah, Bima. Kamu pikir saya tidak tahu? Skandal saya dilakukan oleh kamu dua. Kirana, kamu mengatakan apa? Berita-berita itu.
Ternyata semua mereka. Bagaimana kamu tahu? Halo, Nomor kartu bank yang kamu cek sudah dicabut. Kamu. Kirana, Kamu berani menipuku? Bella dasar bajingan. Berani kasih gue sertifikat rumah palsu? Nipu gue, ya? Bikin gue dipukuli, kamu cari mati, ya? Bella, Sertifikat rumah itu kamu yang ambil. Tidak. Bukan aku. Aku nggak tahu kenapa sertifikat rumah itu ada di dia. Aku sama sekali nggak kenal dia. Wah, dasar pelacur, masih aja pura-pura di sini. Kayaknya anak ini beneran anak gue, dulu waktu kamu selingkuh sama gue di belakang suamimu. Teriakannya semangat banget. Sekarang nggak berani ngaku, ya? Apa katamu? Woi, saudara. Kamu masih belum tahu, ya? Istri baikmu ini, di luar nggak cuma punya gue satu pacar. Tapi kita semua nggak ada yang berani ngakuin anak di perutnya. Jadi dicarikanlah kamu sebagai bapak angkat yang paling hebat. Bukan begitu. Bima, aku mencintaimu, Bima. Dasar bajingan. Kamu bikin gue nggak punya apa-apa lagi. Bima, kamu berani memukul anakku? Cari mati, ya. dasar kau ngepuk kakak gue, ya? Bima, kamu pikir bener, gue anggap kamu keluarga? Dulu kalau bukan karena kamu baik sama kakak gue, kamu pikir gue mau lihat kamu? Dulu kalau bukan karena kau baik pada kakakku, kau pikir gue akan memandangmu? Bima. Kau pura-pura tidak bersalah apa? Dulu kau yang menyuruhku berakting bersamamu, untuk menipu bapak dan ibumu bersama-sama, dan juga rumah dan uang kakak. Aku tidak sepertimu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyakiti keluargaku sendiri. Kau adalah serigala yang hanya menghisap darah orang tua dan kakak kandungmu sendiri. Kau Kenapa? masih mau berkelahi? Sekarang kau tidak punya apa-apa lagi. Jangan harap aku masih akan memanjakanmu seperti dulu, dan lagi. Kau juga jangan meninggalkan kakakku. Seumur hidup ini, kau hanya bisa pergi bekerja dengan patuh, untuk menghidupi kakakku dan keponakanku. Kalau tidak, gua bakal menghancurkanmu. Kakak, aku salah, Kak. Maafkan aku kali ini. Kali ini aku benar-benar tahu salahku. Bima? Kalau aku tidak pulang hari ini, kalau semua ini tidak terbongkar hari ini, baru saja, apakah kau dengan tenang melihat bapakmu sendiri pergi mati? Kau pantas disebut manusia. Kau bahkan tidak pantas menjadi anggota keluarga Kusuma. Ibu. Dari kecil sampai besar, ibu yang paling menyayangiku, maafkan aku. Boleh tidak? Aku pasti akan menjadi orang baik. Dan berbakti pada ibu dan bapak, boleh tidak? Aku tahu. Aku adalah anak kandungnya. Dia tidak mungkin tidak peduli padaku. Ibu. Kau berubah atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menganggap tidak pernah melahirkanmu. Keluarga Kusuma juga akan menganggapmu tidak pernah ada.
Kamu mau berubah atau tidak? Udah gak ada hubungannya sama gue. Gue anggap aja gak pernah melahirkan kamu. Keluarga Kusuma juga bakal anggap kamu gak pernah ada. Bu, Pak, Kakak, kalian beneran gak peduli lagi sama gue? Semua gara-gara kamu, bajingan. kamu masih berani nakal-nakalin gue. Bella, Kamu kasih tahu gue, kamu hamil anak gue, kamu kasih tahu gue. Gimana bisa kamu bawa keturunan gue nikah sama orang lain? Bangsat, lonte. Bukannya gue suruh kamu aborsi? Sekarang istri gue udah tahu, kamu mau ngerusak hidup gue, ya? Bella, Mana bayiku? Wah, Bella, kamu udah tidur sama banyak cowok, kamu beneran yang paling murahan dari semua orang yang gue kenal. aku enggak. Aku enggak. Itu anakku. Pak, setelah dipasang ring jantung, Bapak nggak perlu khawatir penyakitnya kambuh lagi. Nanti, kita cuma perlu rutin periksa ke dokter. oh, baik, cerai. hari ini harus cerai. Bima, Kamu lihat sendiri. Ini anak gue nggak? Dasar bajingan. Gue cerai sama kamu. Itu kan Bima. Kok sekarang dia jadi kayak gini? Dia sama kita, udah nggak ada hubungannya lagi. Nanti, hidupnya dia, biar dia sendiri yang urus. Yang penting kita bertiga tetap bersama.